Cinta tanah air bukan fanatisme. Ia adalah kesadaran bahwa negeri ini bukan hanya milik pejabat, bukan hanya milik elit politik. Negeri ini adalah milik kita, milik petani yang bangun sebelum matahari terbit, milik guru yang mengajar dengan sabar di pelosok desa, milik pedagang kecil yang berjuang setiap waktu, milik kaum buruh yang bekerja tanpa lelah, milik anak-anak yang masih bermimpi tentang masa depan. Hari ini negeri kita terlihat dan terasa kacau karena mungkin pemimpin dan wakil-wakil kita. Tapi apakah kalau pemimpin kita tidak ideal, lalu kita menjadi ikut tidak ideal juga? Kalau pejabat tidak amanah, apakah kita juga akan berhenti berlaku amanah dalam hidup kita sendiri? Perubahan besar tidak pernah benar-benar dimulai dari atas. Ia selalu lahir dari kesadaran rakyatnya. Sebuah bangsa tidak berdiri hanya karena pemerintah yang kuat. Ia berdiri karena rakyatnya bertahan. Lihat sejarah kita, para pejuang kemerdekaan bangsa. Mereka tidak mewarisi negara yang sudah makmur. Mereka tidak menerima sistem yang adil dan tertata. Mereka membangun di tengah kemiskinan, di tengah kekacauan, di tengah tekanan, di tengah ancaman penjajah, bahkan di tengah keterbatasan yang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi hari ini. Namun mereka, para pejuang, tidak berkata, negeri ini terlalu rusak untuk diperjuangkan. Mereka memilih bertahan, memilih berpikir, memilih berkorban, memilih berjuang. Hari ini kita berjuang tidak lagi mengangkat senjata, tapi kita menghadapi musuh yang lebih halus, yaitu apatisme, egoisme, dan keputusasaan. Dan musuh itu sering muncul di dalam diri kita sendiri, dalam diri rakyat sebuah bangsa. Saat ini kita hidup di era perbandingan. Setiap hari kita melihat negara lain yang tampak lebih maju, lebih tertib, lebih sejahtera. Kita membandingkan gaji, kita membandingkan penghasilan, kita membandingkan fasilitas publik, kita membandingkan sistem hukum. Dan di tengah perbandingan itu muncul rasa kecil hati dalam diri kita. Padahal setiap bangsa memiliki prosesnya sendiri. Setiap negara memiliki sejarah dan luka yang berbeda. Negara bukanlah produk instan, ia adalah hasil perjalanan panjang. Jika semua orang yang sadar memilih pergi, siapa yang akan tinggal untuk memperbaiki bangsa ini? Negara bukanlah hotel yang kita tinggalkan ketika pelayanan tidak memuaskan. Negara adalah rumah, dan rumah kadang bocor, kadang berantakan, kadang tidak nyaman. Tapi rumah adalah tempat kita bernaung, tempat kita berteduh, tempat kita bercengkrama